Saya Muhammad Alham dari SDN 5 Pataruman. Saya Amin Wardoyo dari SDN 8 Banjar. Kami di sini akan melaksanakan praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Dahlan. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, baik ya Pak Dahlan. Sebelum melaksanakan praktek coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti ya. Betul Pak. Namun sebelum memulai percakapan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, biar Bapak tahu juga ya. Nanti yang akan saya jadikan acuan dalam rubrik penilaian, saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses persiapan coaching Bapak jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi permasalahan atau masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Pak, siap. Oke, kalau begitu sebelum dimulai proses persiapan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh saya bertanya Pak? Silakan Pak, silakan. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Dalam proses nanti Pak, saya ada dua kompetensi yang ingin saya kuasai, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu terutama dalam menggunakan teknik rasa Pak. Wah, hebat. Nah, dari dua kompetensi tersebut nih, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Ya, sesuai dengan tadi Pak, ada dua. Yang pertama mendengarkan secara aktif di sini, maksudnya saya bisa menggali potensi dari mendengarkan secara aktif tadi, saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang diceritakan kepada saya Pak. Ya, betul sekali. Memang mendengarkan secara aktif itu salah satu kunci ya Pak. Betul. Untuk bisa menggali potensi yang lebih banyak dari coachee, sehingga nanti coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan. Nah, kira-kira tolak ukur yang seperti apa yang diharapkan Bapak sebagai coach yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Nanti dalam proses coaching nanti saya akan menggunakan alur tirta Pak secara runtut, mulai dari pertanyaan-pertanyaan tentang cerita yang disampaikan oleh coachee, terus merangkai kalimat untuk menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua itu menggali ide-ide dari coachee Pak. Jadi setelah coachee-nya bercerita, nanti saya akan saya paham tentang ceritanya, dan dari situ saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi atau ide-idenya Pak. Semoga dari indikator keberhasilan yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya itu nanti bisa tercapai dan berjalan lancar ya Pak. Amin. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Untuk sekarang Bapak bisa memulai persiapan dengan coaching. Apakah Bapak sudah siap? Siap Pak, siap. Baiklah, silahkan dimulai proses coachingnya ya Pak. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak Dahlan. Gimana kabarnya hari ini Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Gimana kegiatan sehari-hari Pak? Apalagi besok kan mau PTS Pak. Gimana kegiatannya? Alhamdulillah kalau kegiatan semua ini berjalan dengan lancar seperti jadwal biasanya Pak. Alhamdulillah. Nah, cuman memang kadang kemarin itu ada yang berjalan dengan mulus, kadang-kadang ada kendala gitu kan. Nah, saya ini ada kepikiran sebetulnya tentang pembelajaran saya yang saya hadapi ini kebetulan nih. Bapak nih kebetulan gitu. Bapak ada waktu nggak sih
Oh boleh Pak, maksudnya gimana? Saya mau mengganggu waktunya nih. Oh iya, bisa. Tahu Santai nih Pak, lagi santai. Itu, alhamdulillah. Iya Pak, jadi gitu Pak. Saya entah kenapa ya Pak ya. Setiap pembelajaran bahasa Indonesia Pak ya, di kelas 5 itu saya lihat dan perhatikan terkadang siswa itu merasa kurang fokus, malahan terkesannya saya lihat membosankan mungkin kali ya. Oh gitu. Kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Kenapa gitu Pak, saya penasaran sekali ingin perbaiki hal itu. Oh berarti Pak Hamid selama menjalankan pelajaran di kelas, sebagian anak itu merasa kayak nggak ada motivasi belajarnya. Betul Pak. Oh seperti itu. Iya. Mungkin dari apa ya kejadian yang terjadi di sekolah di kelas Bapak, apa aja sih yang mereka timbulkan, maksudnya yang muncul dari anak-anak seperti apa Pak gambarannya? Ya, jadi gini Pak, pas saya kegiatan bahasa Indonesia, nah itu apalagi soal yang terceritakan bilang, oh iya, gitu Pak, itu kadang-kadang yang memperhatikan itu cuma sedikit lah, gitu kan. Kebanyakannya anak-anak tuh kurang termotivasi, terus kan ada yang diem, ada yang gini Pak, ada yang seperti itu dan sebagainya. Intinya saya baca kurang ini ya Pak, kurang fokus, kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi khususnya tentang cerita yang panjang seperti itu Pak. Itu munculnya seperti itu Pak, yang anak saya juga bingung harusnya gimana gitu Pak. Jadi Pak Hamid kendalanya anak itu memang kalau dari secara umumnya itu memang kurang motivasi belajar ya Pak ya. Dari tingkahnya ada yang suka jalan-jalan gitu mungkin. Ada Pak. Oh ada juga. Oh iya. Nah dari Pak Hamid yang lakukan di kelas, kan setiap hari belajar ya Pak ya di kelas. Kondisi anak itu dengan kondisi seperti itu, jadi kalau dihitung dengan rentan nilai, itu rentan nilainya berapa Pak Hamid? Untuk situasi, kondisi dan sesuai dengan kendala yang saya hadapi saat ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia Pak ya. Gitu. Dan pembelajaran memang udah alhamdulillah. Cuman kalau entah kenapa gitu Pak, pas bahasa Indonesia aja ini kayak gini gitu Pak. Itu kalau dinilai tentang mungkin di angka 6 kali pas sekarang. Oh 6. Berarti dari pembelajaran yang berjalan di kelas dari Pak Hamid itu gejala-gejala yang timbul di kelas itu kalau di rentan nilai, menurut Pak Hamid di posisi 6. Iya Pak, 6 Pak posisi sekarang. Ya. Nah mungkin kan Pak Hamid besok-besok mau memperbaiki ya Pak ya. Iya. Jadi mau merubah biar anak itu lebih antusias dalam belajar. Betul. Pak Hamid pengen ke angka berapa kalau dinaikkan? Kalau sekolah Pak Hamid pengen menggali ke anak biar mereka aktif, biar anaknya itu tidak seperti anak yang malas-malasan. Iya. Pak Hamid pengen ke rentan nilai berapa Pak Hamid? Baik, saya besar harapan ingin mengubah pembelajaran bahasa Indonesia yang tadinya terkesan membosankan, ingin menjadi pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan Pak. Dan penuh dengan motivasi serta fokus dalam pembelajaran saya, khususnya dalam bercerita itu minimal dari angka 6 itu minimal mencapai 8. Sampai 8. Nah, Pak Hamid kan pengen ke angka 8. Menurut Pak Hamid, langkah apa yang perlu Pak Hamid lakukan untuk mencapai ke rentan nilai 8 itu Pak Hamid? Ya, baik Pak. Jadi saya melihat dari situasi kondisi anak saat belajar itu mungkin mereka harus diingatkan kembali tentang keyakinan kelas Pak. Iya betul. Dimana di situ kan tertulis bahwa kalau belajar itu harus fokus dan mengikuti pembelajaran dengan tertib ya Pak. Nah, kadang-kadang kan itu tidak terlaksana. Jadi saya akan mengingatkan kembali gitu, apa yang mereka tulis dalam keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya saya akan mungkin secara pembelajarannya saya akan menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya. Mungkin saya melihat dari situasinya anak dulu nih, apakah mungkin di sini dalam kategorikan ada yang sukanya audio mungkin, ataupun yang sukanya ini visual, kemudian yang satu lagi mungkin ini karakteristiknya anaknya kayaknya kebutuhannya itu
cocoknya estetik mungkin. Oh ya. gitu. Ya. Itu mungkin beberapa hal yang akan saya lakukan insya Allah. Oh iya. Berarti langkah Pak Hamid itu kedepannya pengen meningkatkan keaktifan anak itu Ya, betul. dengan cara-cara ya tadi mengembangkan pembelajaran yang Pak Hamid lakukan Ya. dengan mendorong mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Ya, berarti Pak betul, Hamid. Oh iya betul. betul. Nah, mungkin ada mungkin ada langkah yang lain Pak Hamid ingin lakukan. Ya. Baik Pak, selain itu saya juga berpikir ya Pak ya, karena kita sekarang kan ya abad milenial. Betul. Nah, mungkin pembelajarannya supaya lebih fokus dan termotivasi lagi belajarnya dan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, saya akan menggunakan media. Oh begitu. Jadi Pak ya, kemudian saya menggunakan sekarang ya yang lagi dicanangkan sekarang pemerintah itu bahwa pembelajaran itu harus sesuai perkembangan alam dan urut zaman. Oh betul ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh betul. Nah, itu kan kita harus kesana Pak. Insya Allah akan saya lakukan. Ya, berarti intinya di pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, yang ingin Pak Hamid kembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar beserta Bapak, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Bahasa Indonesia. Nah, tadi kan Pak Hamid sudah mendapatkan langkah-langkah yang Pak Hamid inginkan. Betul. Rencana nih Pak Hamid, kalau boleh tahu Pak Hamid mau mulai kapan? Rencana itu dilaksanakan, apakah butuh waktu yang lama atau berdasarkan menyusun surat izinnya Pak Hamid atau secepatnya Pak Hamid? Menurut Pak Hamid mau kapan ini? Baik, karena begini Pak, kita kelas 5 itu menghadapi PTS ya. Betul. Kemudian tugas semester, kemudian kita juga akan ANBK ini, gitu kan. Nah ini saya dari melihat situasi ini, maka saya rencanakan akan secepatnya Pak. Oh secepatnya. Nah ini minimal saya rencanakan 3 hari dari sekarang Pak. Mudah-mudahan hari ketiga persiapan saya udah matang, kemudian saya bisa untuk memperbaiki pembelajaran Indonesia supaya lebih baik lagi hasilnya Pak. Kemudian kan dari pembelajaran tersebut ketika anak-anak sudah baik dalam pembelajarannya, otomatis dalam ujian juga kan insya Allah saya ingin dan mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Oh iya, itu Pak Hamid ya. Ya, berarti kan Pak Hamid sudah siap ini Pak ya, berarti ya sudah siap. Nah, gimana kalau Pak Hamid besok kita ketemu lagi? Maksudnya Pak, saya pengen dengar secara langsung dari Pak Hamid perkembangan apa yang muncul dari kondisi kelas dari Pak Hamid. Iya, siap. Mudah-mudahan besok Pak Hamid bisa ketemu lagi dengan saya dan sampaikan saja Pak. Saya juga penasaran ya dengan hasilnya bagaimana. Iya, siap. Baik Pak, saya sesuai dengan rencana saya akan melakukan tindakan tersebut dan nanti setelah beres saya melakukan tahapan itu sesuai dengan rencana saya, perbaikannya dan saya akan mengajak Bapak untuk kembali ya. Betul Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Ya. meluangkan waktunya kepada saya mendengarkan cerita saya tentang kendala-kendala yang saya hadapi. Kemudian saya juga dengan percakapan ini bisa untuk menggali solusi yang akan saya lakukan ke depan. Dan jujur saya terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak Hamid, ya sama-sama ini juga menambah pengetahuan saya tentang kondisi belajar. Memang kita sebagai pendidik ya Pak ya harus tahu, harus mengerti bagaimana situasi kelas yang baik. Terima kasih Pak Hamid sudah mau berbagi. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu lagi Pak Hamid. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Hamid. Tadi Pak Dahlar sudah melaksanakan percakapan coaching bersama Pak Hamid ya. Betul Pak. Tadi saya amati, kemudian saya catat dalam lembar observasi. Nah, kira-kira nih sebelum saya menyampaikan catatan hasil pengamatan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak dari hasil percakapan coaching tadi? Baik Pak, yang sudah saya lakukan tadi dalam percakapan coaching, saya berusaha hadir untuk terbawa ke cerita Pak Hamid tadi,
Dan kemudian saya berusaha menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi tanggung jawabnya. Bahkan tadi saya juga sudah menanyakan komitmen Koci untuk melakukan rencana yang sudah dibuat, Pak. Baik Pak Damar, ini sama persis nih dengan catatan yang ada di lembar observasi yang sudah saya catat. Namun saya harus mengungkapkan, menyampaikan hasil catatan di lembar observasi. Yang pertama, bahwa tadi Pak Damar sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Tadi Bapak memposisikan setara dengan Koci, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada penekanan, jadi mengalir begitu saja, enak dilihat dan didengarnya. Kemudian Bapak sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari Koci itu sendiri, gitu kan, sampai beberapa solusi diungkapkan oleh tadi Pak Hamid ya. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari Koci tadi. Koci banyak sekali menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya yang sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh Koci, sampai dia itu mengungkapkan yang tadinya ragu menjadi yakin untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat, tadi Bapak sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, Bapak melaksanakan kompetisi ini yaitu dengan kesadaran penuh, hadir sampai menyimak dan mendengarkan apa permasalahan dari seorang Koci yaitu Pak Hamid. Nah, dari kegiatan coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dahar? Menurut saya tadi Pak, ya berdasarkan kegiatan tadi, yang pengen saya kembangkan itu tentang kesadaran diri Pak ya. Jadi di sana kalau saya dengar cerita itu kadang saya pinginnya itu mengeluarkan solusi sendiri gitu loh Pak. Jadi saya kadang malah justru kebawa emosi gitu. Bukan itu, tapi seharusnya itu nggak boleh Pak ya, itu nggak boleh. Tapi ya, itu yang perlu saya kembangkan lagi Pak. Kesadaran penuhnya memang saya belum mampu menguasai secara penuh Pak. Nah, berarti Pak Dalar akan melakukan latihan lebih banyak ya, Insya Allah untuk Pak. Melatih kesadaran penuh sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot, tidak melembar ke mana-mana ya, seperti itu. Nah, baik, semoga semakin sering Pak Dahar melakukan latihan coaching, nanti keterampilan Bapak dalam minimal kehadiran penuh mendengarkan coaching, kemudian bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan si Koci itu menebalkan solusi yang untuk permasalahan yang dihadapinya. Karena semuanya sudah selesai, saya cukupkan sekian ya Pak. Supervisi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya atas bimbingannya. Ya, demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.